Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni tentang zakat dan sedekah. Masih dalam bahasan kitab zakat dan sedekah. Judul pagi hari ini adalah bahasanya sedekahlah sebab datangnya rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pengantar, satu pertanyaan bagi kita sekalian, adakah yang tetap menjadikan langit ini tegak berdiri di atas kita dan bumi ini tetap berputar pada porosnya? Adakah yang tetap menjadikan kita dikarunia rahmat dari Sang Maha Pencipta? Adakah yang menyelamatkan kita dari segala fitnah, ujian, pangkat, jabatan, harta benda, keluarga dan sebagainya? Ya, jawabannya ada, yakni apa? Sedekah kita kepada saudara-saudara kita fakir miskin. Dan sebab doa mereka, salat mereka, kekhusyuan mereka, inilah jadi asbab turunnya rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, doa mereka yang sedang lemah, sedang miskin, sedang menderita, ini mampu menembus langit. Doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita bandingkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang hartanya melimpah ruah banyaknya, ini cenderung lupa, cenderung lalai dan bahkan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 20 ayat berapa? Ayat 16, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kabar bahasanya jika kami hendak membinasakan satu kaum, satu negeri, maka kami perintahkan mereka, orang-orang kaya yang hidup mewah di negeri tersebut, agar taat kepada Allah. Mereka pasti durhaka di dalamnya, sehingga pantas berlaku baginya hukuman. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini Al-Quran sudah berbicara kecenderungan ketaatan itu ada di saudara kita fakir miskin. Bahkan sebab datangnya pertolongan Allah pun, limpahnya rezeki kita pun, ini karena doa mereka. Maka satu-satunya jalan bagi kita sekalian untuk dapat terjaga, tetap stabil, aman, nyaman, inilah dengan berbagi dan memberi dalam semangat masyarakat madani. Berbagi kesejahteraan, berbagi potensi pekerjaan, berbagi harta benda, sehingga tidak ada lagi orang-orang miskin di sekitar kita. Ya, siapakah sebenarnya fakir miskin itu? Mari kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ali bin Hujr qala amba'ana Ismail qala hadatsana Syarik an Atha ibnu Yasar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa miskin alladhi tarudduhu tamratul wa tamratani wa luqmatun wa luqmatani innal miskina al-muta'affif iqra'u la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, artinya telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr berkata, telah memberitakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, laisal miskin, bukanlah orang miskin itu alladzi tarudduhu, orang-orang yang datang untuk mengharapkan
tamrotun, 1 butir kurma, atau tamrotani, atau 2 butir kurma. Walukmatun walukmatani, atau 1 suap makanan atau 2 suap makanan. Innal miskin, sungguhnya orang miskin versi beliau Rasulullah SAW, al-muta'afif, orang yang nampak gagah, nampak keren, tapi sebenarnya mereka membutuhkan, tidak menampakkan kemiskinannya. La yas'aluna nasa ilhafa. Dalam Al-Quran sebutkan mereka orang miskin itu adalah orang yang tidak turun ke jalan meminta-minta secara mendesak. Ya, apa pesan dari hadis ini? Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, benar. Tadi sudah dijelaskan di dalam pengantar bahwasanya sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini adalah adanya fakir miskin di tengah-tengah kita. Karena orang kaya kecenderungan lupa, kecenderungan lalai, bahkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya yang kedua, apakah semua orang yang datang meminta-minta adalah orang miskin? Sebutkan dalam hal tadi telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya bukanlah orang miskin itu yang datang meminta-minta. Sesungguhnya orang miskin itu adalah yang menjaga martabatnya, menjaga ifahnya. Dia nampak baik, bagus, keren, pakaiannya rapi dan sebagainya, tapi sesungguhnya dia sangat membutuhkan. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, kebutuhannya ini jelas nampak nyata tentang makan, tentang mungkin biaya-biaya keluarganya, tentang biaya hidupnya, tentang dan lain sebagainya. Sementara dia tidak punya penghasilan, ataupun kalau punya penghasilan ini tidak mencukupi kebutuhan, dan ini ada di sekitar kita. Data nyata dimiliki oleh Bank Dunia, dimiliki oleh Badan Pusat Statistik, bahwasanya orang miskin ini mayoritas di negeri kita tercinta ini, bahkan sampai hampir mencapai 70% di antara warga negara kita adalah kategori miskin. Nah, yang kedua, orang miskin sesungguhnya adalah orang yang menjaga diri mereka dari meminta-minta karena menjaga kehormatan mereka. Al-muta'afif. Innal miskin, sesungguhnya orang miskin adalah al-muta'afif, orang yang menjaga ifah kehormatan mereka. Baik, berikutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina ahsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Berinfaklah pada fakir miskin yang terikat jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu keadaan mereka menyangka mereka orang kaya, karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan memiliki sifat-sifatnya, dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Jadi orang miskin inilah menjaga kehormatannya. Surat Al-Baqarah ayat 273. Yang keempat, Haris bin Wahab radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala ahbirukum bi ahlil jannah kullu ta'ifin mutata'ifin aw aqsama 'ala Allahi la abarra. Ahbirukum bi ahlil nar kullu 'udlin jawadin mustakbirin. Artinya, maukah aku beritahu siapa itu ahli surga? Ya, mereka adalah setiap orang yang lemah, dianggap lemah oleh manusia, tapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya. Dan maukah kamu saya beritahu siapa ahli neraka? Benar, mereka adalah orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta lagi sombong. Hadis Bukhari nomor 4918. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, orang lemah dan dianggap lemah di sini maknanya adalah orang miskin. Di tengah-tengah kita, orang miskin ini biasanya diabaikan. Kalau dia punya usul, dia punya pendapat atau masukan, ini kurang diperhatikan. Yang cenderung diperhatikan adalah pendapatnya orang kaya, pengusaha, orang yang pangkat. Ini akan diberikan kesempatan untuk usul, untuk memberikan masukan. Sementara
miskin ini tidak ada keberanian atau bahkan diabaikan. Ya, ternyata berkah doa fakir miskin inilah sebutkan dari ayat yang lain saat menyangka sahabat Rasulullah SAW bahwa dia memiliki kekayaan, harta yang melimpah itu karena usahanya sendiri, karena hasil keringatnya sendiri. Lantas ditegur oleh Rasulullah SAW, hal tung soruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Hadis Bukhari 2896. Ya, saudaraku muslimin yang dimana berada, jadi sebab pertolongan dan juga sebab rezeki kita ada di saudara kita fakir miskin. Meskipun dia tidak menampakkan kefakirannya, kemiskinannya, sesungguhnya mereka adalah fakir miskin yang butuh untuk kita berbagi, memberi tentang pekerjaan, tentang papan, tempat tinggal, tentang pakaian, tentang cara hidup supaya sejahtera, sebagaimana masyarakat Madani zaman Rasulullah SAW hijrah. Inilah cara yang terbaik agar rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergulir, senantiasa kita bisa nikmatinya dengan aman nyaman. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW bersabda, innama yang surullahu hadil ummah biti'afiha bita'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini sebab adanya orang-orang lemah di antara mereka, yaitu dengan salat doa mereka, dengan salat mereka, dengan keikhlasan mereka. Hadis Nasai 3178. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, yang terakhir, Ibnu Battuah berkata, ibadah orang lemah dan orang yang dianggap lemah, doa mereka lebih ikhlas dan mereka terasa lebih khusyuk, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Tidak ada ketergantungan hati mereka fakir miskin ini, orang-orang yang lemah ini, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketergantungan hati mereka pada dunia dan perhiasannya, tidak terlalaikan, tidak terlenakan dengan keindahan dunia. Hati mereka pun jauh dari yang lain kecuali dekat dengan Allah saja. Amalan mereka bersih dan doa mereka pun mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, muslimin dan muslimat di mana berada, inilah indahnya agama Islam. Karena saya menjaga keseimbangan, kaya miskin, menjaga kehormatan fakir miskin agar tidak meminta-minta, dan kita yang orang kaya, pejabat yang berwenang mengurusi hajat hidup orang banyak ini supaya memperhatikan mereka. Bukanlah orang miskin yang datang meminta-minta, tapi sebenarnya mereka yang menjaga kehormatan mereka untuk tidak turun ke jalan. Meskipun mereka tampak gagah, tampak keren, tapi ketika tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, maka inilah sungguhnya orang miskin. Bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dianiaya, dibully dan sebagainya, tapi untuk disejahterakan bersama-sama. Sehingga terciptalah masyarakat madani, masyarakat ideal idaman kita semuanya. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat di mana berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, muslimin semuanya, untuk dapat menahan diri dari meminta-minta kepada sesama. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan, mari kita berbagi, memberi, sehingga meratalah keadilan sosial bagi seluruh warga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.